Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 20 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dinaikkan dan Diturunkan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 28 ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan. Seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan, ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih sumber kekuatan, sumber kuasa, sumber kebisaan dan kemampuan bersumber dari Tuhan. Kami ingin belajar agar memakai semuanya itu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dinaikkan dan diturunkan. Kita tahu dengan jelas bahwa kitab Yesaya termasuk kitab-kitab lain. Pada kitab Yesaya pasal 28 ayat kedua, ayat ini berbunyi tentang Tuhan bisa memakai seseorang yang dikatakan menjadi orang itu kuat dan tegap, menjadikan orang itu seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan. Jadi artinya setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Termasuk Nabi Yesaya yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mengemban amanat dan perintah-perintah Tuhan agar dilakukan, dilaksanakan, ditaati oleh bangsa Israel yang menjadi bangsa yang sedang dipimpin oleh Allah. Kita tahu dengan jelas pada saat itu, pada zaman di dalam perjanjian lama ada raja yang dinaikkan, ada raja yang diturunkan. Pada saat Nabi Yesaya diangkat, itu adalah saat di mana Raja Uzia itu meninggal. Raja yang ada pada waktu itu, Raja ke-10 dari orang Yehuda. Raja yang baik, Raja yang takut akan Tuhan, Raja yang memakmurkan kesejahteraan rakyatnya. Namun ada masa di mana Raja Uzia itu melanggar perintah Tuhan dengan mempersembahkan persembahan ukupan dengan cara tidak tepat. Apa yang terjadi? Raja Uzia kemudian mengalami sakit kusta, dikucilkan, kemudian akhirnya digantikan oleh Yotam anaknya. Gambaran Raja Uzia dan gambaran banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang diberikan kepercayaan oleh Allah kekuasaan, yang diberikan oleh kepercayaan oleh Tuhan kedudukan. Tuhan bisa menaikkan dan bisa menurunkan setiap orang, termasuk setiap kita masing-masing. Kalau kita bertanya, apa kena mengenanya dan aplikasi penerapan bagian ini dengan kehidupan setiap sahabat seperjalanan? Pada prinsipnya setiap sahabat seperjalanan bisa menjadi raja, bisa menjadi orang-orang yang sudah dianugerahi oleh Tuhan kekuatan demi kekuatan, kemampuan. Itu ada pada diri kita. Setiap kita masing-masing diberi kemampuan, kecerdasan, berpikir, belajar sampai bisa mengenyam pendidikan S1, S2, bahkan lebih dari itu, bahkan menjadi seorang penemu, menjadi seorang ilmuwan, menjadi orang yang terkenal dengan bidangnya masing-masing, yang di bagian bisnis menjadi pengusaha, bagian pendidikan menjadi seorang ahli berpikir, menjadi seorang filsuf, di bagian kemasyarakatan menjadi seorang pemimpin di daerahnya masing-masing, bahkan mungkin menjadi pemimpin negara sekalipun. Itu bisa terjadi pada setiap sahabat seperjalanan. Setiap kita diberikan potensi dan kekuasaan, dan potensi itu digambarkan pada ayat yang kedua. Sesungguhnya pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang bisa membinasakan. Dilambangkan dengan angin ribut, kekuatannya seperti demikian. Kita tahu dengan jelas angin ribut itu bisa membuat sapi, mobil itu bisa terangkat ke atas. Itu yang terjadi di badai tornado dan badai-badai besar di negara-negara tertentu. Kekuatan itu Tuhan bisa berikan kepada setiap kita masing-masing. Karena mengapa? Karena Tuhanlah pribadi yang Sang Maha Kuasa, Sang Maha Kuat, sumber segala sesuatu yang menjadikan kita berada, yang membuat kita bisa dinaikkan, yang membuat kita bisa diberkati. Dari tidak ada menjadi ada, dari miskin menjadi berkecukupan, dari tidak pandai menjadi pandai, dari yang tadinya tidak punya pengaruh
menjadi orang-orang yang bisa berpengaruh pada bidangnya masing-masing. Sumber yang bisa menaikkan dan menurunkan adalah Allah. Tuhan bisa meninggikan seseorang dan Tuhan juga bisa menurunkan seseorang. Tuhan bisa memberikan apapun yang menjadi kehendak dan apa yang menjadi rencananya kepada setiap orang. Dan Tuhan bisa mengambil dengan serta-merta dalam waktu sesaat, mengambil seluruh bagian yang ada pada kita, yang ada pada kehidupan setiap sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita dapat pada bagian ini? Pelajaran yang kita dapat adalah yang pertama, Tuhanlah sumber segala sesuatu. Semua yang baik, semua yang indah, semua kekuasaan, harta benda, berkat kesehatan, kepandaian, kecerdasan, karunia, keterampilan, pengaruh yang kita punyai semuanya karena Tuhan izinkan dan Tuhan berikan. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sebagaimana catatan dalam kitab Wahyu, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus setia seperti Paulus yang berlari-lari sampai kepada tujuan. Dan bagiku akan tersedia sebuah panggilan surgawi yang disediakan oleh Allah. Kita harus setia seperti yang diberikan talenta kepada yang 2 talenta dan 5 talenta. Dia fokus mengerjakan bagiannya dengan baik, melakukan semuanya, dan bukan seperti yang 1 talenta menguburkannya kemudian menyalahkan Tuhan. Kita harus menjadi pribadi tatkala menerima firman yang tumbuh di dalam diri kita. Kita menjadi tanah yang subur, bukan tanah yang berbatu-batu, bukan tanah yang bersemak duri, bukan tanah di pinggir jalan, namun tanah yang subur. Kita menerima kepercayaan dari Allah, kita menerima kebenaran firman Allah, kita tumbuh di dalam firman. Kita menjadi pribadi yang tatkala Tuhan naikkan, maka Tuhan akan memakai setiap sahabat seperjalanan menjalankan kehendak Allah dengan perannya kita masing-masing, menjalankan sepenuhnya apa yang Tuhan inginkan dan bukan menjalankan apa yang kita inginkan. Ada sebuah pertanyaan, apakah kita tidak boleh berkehendak? Tentu. Tuhan memberikan kehendak, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk memilih. Namun pilihan-pilihan yang kita lakukan tetap harus di dalam koridor kebenaran firman Allah. Tidak boleh lari dari semuanya itu. Kita punya hak memilih profesi apa yang kita mau ambil, cita-cita apa yang kita akan kejar. Namun semuanya harus ada di dalam kehendak Allah. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kemudian seperti Raja Uzia yang mempersembahkan persembahan ukupan dengan cara yang salah, dengan caranya sendiri. Namun kita harus mempersembahkan segala sesuatu kepada Allah dengan cara-caranya Tuhan. Memberikan apapun, mengembalikan segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Kesadaran seperti inilah yang membuat kita akan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Apa pemeliharaan Tuhan yang terbaik dan terindah? Yaitu kita hidup dalam kebenaran. Sekalipun kesulitan ada, sekalipun problem ada, sekalipun permasalahan ada. Namun, seseorang yang dinaikkan adalah dia tetap berada di dalam posisi kebenaran. Kejatuhan yang luar biasa bukan kemiskinan, bukan karena sakit penyakit, tapi kejatuhan yang luar biasa. Tatkala kita keluar dari jalurnya Tuhan, tatkala kita keluar dari jalannya Tuhan, tatkala kita melakukan kehidupan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka kita menjadi orang yang diruntuhkan, menjadi orang yang diturunkan. Siapa yang menurunkan? Sebetulnya pilihan dan tindakan kita sendiri. Biarlah sahabat seperjalanan kita mengingat bahwa Tuhanlah yang menaikkan kita, dan Tuhan juga yang bisa menurunkan kita dengan rasa takut dan hormat kepada Allah. Apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita jalankan dan berperan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mencerahkan, dan biarlah kami menjalaninya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.